Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Permenungan kita akan diambil dari Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Mari kita meluangkan waktu sejenak untuk mendengarkan dan merenungkan Sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Kembali saya ingin mengajak kita bersama untuk merenungkan sabda Tuhan pada hari ini. Menarik bahwa Injil pada hari ini menampilkan kepada kita sekalian panggilan dan perutusan para murid, khususnya Petrus dan Andreas, juga Yakobus dan Yohanes. Dikisahkan dalam Injil tadi di mana Petrus dan Andreas sedang menebarkan jala mereka di danau, karena memang mereka berprofesi sebagai penjala ikan atau nelayan. Yesus memanggil mereka, Yesus mengajak mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Tidak tanggung-tanggung panggilan Yesus ini. Tidak mereka tanya mau pergi kemana, menjala manusia seperti apa yang dimaksudkan Yesus. Injil mengatakan bahwa mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Demikian juga halnya yang terjadi dengan Yakobus dan Yohanes ketika mereka sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus juga memanggil mereka. Dan apa yang terjadi, mereka pun meninggalkan jalannya. Bahkan dikatakan di sana mereka meninggalkan ayahnya yang saat itu sedang bersama-sama dengan mereka. Sebuah panggilan yang indah tanpa adanya tawar-menawar. Panggilan para murid yang kita dengarkan pada hari ini tentu juga mengajak kita sekalian untuk sejenak merefleksikan panggilan hidup kita sebagai orang-orang Kristiani. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, kita pun juga dipanggil untuk senantiasa mengikuti Yesus dalam perjalanan hidup kita. Entah itu melalui apapun pilihan hidup kita saat ini. Kita sebagai orang-orang beriman diajak untuk ikut Yesus setiap hari dalam setiap karya, pelayanan dan pengabdian hidup kita masing-masing. Maka adakah kita menyadari akan panggilan iman kita ini? Atau kita hanya sekadar masih memusatkan hidup kita hanya pada panggilan duniawi semata? Entah itu dengan profesi kita ataupun kesibukan-kesibukan duniawi lainnya. Maka para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, masa Advent ini menjadi masa di mana kita mempersiapkan dengan baik, menjadi masa di mana kita kembali melihat secara menyeluruh kehidupan kita. Apakah kita sudah mempersiapkan diri, mempersiapkan tempat yang terbaik bagi kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Atau kita masih terlalu sibuk sebagaimana sabda Tuhan yang kita dengarkan beberapa hari terakhir ini mengajak kita sekalian untuk waspada terhadap kesenangan-kesenangan duniawi
yang kalau kita tidak hati-hati bisa memenjarakan kita dalam ketidakberdayaan. Maka panggilan para murid hari ini juga menjadi spirit, menjadi semangat kita bersama untuk menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih, orang-orang yang dipanggil untuk apa? Untuk mengalami kebersatuan penuh dengan Tuhan Allah dalam setiap karya, pelayanan, dan pengabdian hidup kita masing-masing. Maka dari itu, adakah kita sungguh menggunakan apa yang kita miliki ini, apa yang kita kerjakan, juga menjadi sarana untuk menghadirkan kemuliaan Tuhan di tengah kehidupan kita sehari-hari. Sebagai orang-orang yang dipanggil, sudah seharusnya setiap saat kita mengikuti kemana Tuhan menuntun langkah kaki kita. Ataukah kita menutup telinga, kita seolah-olah tidak mendengar suaranya, dan kita menentukan arah langkah kaki kita sendiri. Semoga permenungan ini menghantarkan kita pada refleksi pribadi yang lebih mendalam. Selamat beraktivitas, salam sehat untuk kita semua. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.